Pukul 12 siang, saatnya kita makan. Kita lihat ibu masak apa hari ini. Wow, ada soto, tempe goreng, ditambah dengan kecap. Oh ya, adik-adik pelajar, apakah adik-adik pelajar tahu bahwa MSG atau micin di soto, tempe, dan kecap itu suatu produk bioteknologi? Lalu apa itu bioteknologi? Hari ini kita akan belajar materi bioteknologi. Mari bersama kita cari tahu apa itu bioteknologi. Bioteknologi diartikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Selain tempe, kecap, dan MSG, produk seperti roti, tape, yogurt, keju adalah contoh produk bioteknologi sehari-hari. Menarik bukan? Ya, bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasinya. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti jamur dan bakteri dinamakan bioteknologi konvensional. Ini berbeda dengan bioteknologi modern, karena dalam bioteknologi modern nanti dikembangkan berdasarkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Hasil dari rekayasa genetika nanti akan terbentuk organisme baru, namanya organisme transgenik, sebagai organisme bibit unggul. Bioteknologi berkembang pesat dan dimanfaatkan dalam bidang macam-macam. Seperti tadi saya katakan di awal, ada bidang pangan. Bioteknologi dalam bidang pangan memanfaatkan mikroorganisme. Contohnya misalnya Saccharomyces dalam pembuatan roti atau tape, kemudian bakteri Lactobacillus dalam pembuatan yogurt, atau jamur Rhizopus dalam pembuatan tempe, dan juga jamur Aspergillus dalam pembuatan kecap misalnya. Pada bidang pertanian, bioteknologi mengembangkan teknik rekayasa genetika sehingga diperoleh tanaman yang tahan hama, cepat berbuah, cepat panen, dan lebih enak rasanya. Itulah dalam bidang pertanian bioteknologi dikembangkan. Pada bidang peternakan, bioteknologi mengembangkan teknik bagaimana meningkatkan produksi air susu pada sapi perah, dan juga teknik hewan agar tahan terhadap berbagai penyakit. Salah satu teknik yang dikembangkan saat ini namanya adalah cloning. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik. Hasil yang diharapkan dari cloning ini adalah terbentuknya berbagai jenis hewan yang unggul. Pada bidang kesehatan, bioteknologi diaplikasikan dalam banyak hal, misalnya pembuatan antibiotik seperti penemuan penisilin. Juga pembuatan insulin sintetis diperuntukkan bagi penderita diabetes. Kemudian juga ditemukan vaksin untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Dan yang paling baru ini, bioteknologi bidang kesehatan menemukan antibodi monoklonal. Pada bidang lingkungan, bioteknologi memanfaatkan bakteri untuk menguraikan polutan yang mencemari lingkungan air laut, disebut dengan teknik namanya bioremediasi. Selain untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan dengan penanaman eceng gondok. Teknik ini disebut dengan nama fitoremediasi. Salah satu produk bioteknologi lingkungan yang lain adalah penemuan energi alternatif yang disebut dengan nama biogas. Pada bidang forensik, bioteknologi telah menemukan teknik investigasi yang akurat untuk mengetahui tindak kejahatan atau tindak kriminal.
Penemuannya adalah DNA fingerprinting, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA-nya. Di bidang pertambangan, bioteknologi dengan bantuan bakteri jenis Theobacillus feroxidan bisa menemukan cara memisahkan biji besi dari campuran bahan-bahan yang lain. Itulah manfaat dari bioteknologi. Sedangkan dampak dari penerapan bioteknologi ini adalah yang pertama, produk bioteknologi hasil rekayasa dapat menyingkirkan plasma nutfah. Yang kedua, bioteknologi memunculkan penyakit jenis baru. Dan yang ketiga, bioteknologi bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi antara petani yang menanam tanaman rekayasa dengan petani tradisional karena hasilnya yang berbeda. Demikianlah dari semua materi kita bioteknologi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Salam.